beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah, kowe sak karepe dhewe njen mergo ra iso. Saya naik dhewe ku kemungkinane loro. Saking pintere. Utawa saking paisane. Kok Mas sepeda motor lho. Ana sing buwanter saking lihaine. Ana saking ngawure, ya sing loro tok kemungkinan manusia. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ku ora usah mikir untuk rezeki mirhaisulah ya. Ana saenake mergo njen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhannas wae rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Betul kamu. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya angger kowe parak pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR parak pangeran. Nah sing parak pangeran ora roh. Lah iku jenenge ad-dhamir fid dhamir fa malam ya'rifid dhamir fa laysa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu. Misalnya kayak bujum telu, ayu elek sedengan. Terus di pembantu, iki duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu roh, itu mesti dikakno sing paling ayu. Kok gak mungkin elek dikek 1 juta. Utawa saya pembantu saya oleh mikir gak. Iki mesti dikakno sing elek benang mulai gak ganggu. Kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domir itu ora jelas. Mulai kuno domir itu kayak no iku, rujuke ngono tok. Carane dadi pembantu milih. Kowe di majikan bojone telu. Elek ayu sedengan. Terus cung duwe iki kayak no iku 1 juta. Cara kowe dadi bantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing dengan gak kira-kira kowe milih ndi? Ayo. Lah kowe kan. Iku kok domire telu. Dadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan ya padha. Nyai nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayuhan nasu, saya ulang lagi, ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Nggak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim. Sing hafal surat, mau surat apa? Haji. Ya ayuhan nasu, itu lagi ben mantep. Gua nang keliru surat Anbiya karena itu surat, tapi kita surat haji. Gak ben yakin aja. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng para manusa iku wong kafir ta wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ra jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng manusa kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Aja delok nek tafsir jalan. Surat apa, Pak? Surat haji itu loh, nih surat nih gue jalalan. Ya Yohanesu kafir tak mukmin. Delok nang fatwa cepet itu sing kitab Fuadin, tafsir Jalalain ya Yohanes. Mboten maksudnya ya Yohanesu teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge domir. Lho iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajate. Surat haji dol ning gone tafsir Jalalain. Ahli Mekah. Tenan ta ora iku? Nomor piro Jalalain? Nomor piro, Jung? Mbok delok apa kira-kira? Delok ben ana seksine wong iku adil ta ora ya ora jelas. Delok. Lho nyen kudu ana seksine ora krana suudzon pancen. Waca ge foto aja. Ya ayuhan nasu. Hah? Mbok kathok apa bagus kowe. Ojo bodoni lho.
Gak ono wahiru. Hah? Ono wahiru. Berarti wahib penduduk Mekah dan ono iku malah Imam Suyuti malah repot meneh. Dan yang lainnya. Ora ono, ana kitabku. Mboten sing mulai ing kuntum fi raibih. Ada Mekah tok to? Lah saiki tak takoki, awas yo. Sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe sangka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya aneh-aneh wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya Yuhan Nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamair. Dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk dasar wong Madura misalnya, dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud ya wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus jare wong Indonesia, ora pemalas, wis ngerti nak donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis menyamade. Nak wong ulama ngomong ngono made, wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae napa? Pinter di wong Indonesia mbek Singapura. Just dadi makome wis ngerti nak donya mataul ghurur. Lah iya domir saya rungokno ae. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Ya mulane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shofat. Hum hanya aslahum apa? Mriki apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupane napa? Adam. Iku min tinil lazib. Ya kok kono bareng, pinter ten. Wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah napa? Dadi pinter wis. Aku lah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat sebagian ulama wasofati sofa demi apa saja yang berbaris fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, rungokno nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Rungokno nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti pada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini.
manusia itu yang jelas itu butuh nama. Rungokno nggih. Tapi sampean ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andekan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, megain mengandung listrik. Sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman. Yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa. Yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat. Pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat itu, halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham to maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah. Yang penting yang al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye? Ya baik-baik saja. Gimana aneh? Selama ini ya ora tau ono demo, baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno darani ageman. Apa saja, wong nama wae. Sementing manusia dari awal butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya. Saya itu kan sering ngukuri apa. Misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter bedah. Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan, saya ulang lagi ya, ketika pas dibutuhkan. Mungkin ini senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno gue, ya Allah, ya Allah. Ajane aku paham, tapi mahamno kan butuh seni. Nanti mau pulpen gue yang tak terang no. Hen rokok no hen, awas kan arah paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa Raro senti-sentinan. Sampai ini berapa senti? Enggak Mustafa tak tahu ke sampai ini berapa senti, Mas? Sampai 4 senti. Sampai ini cari 4 senti. Subhanallah. Piro? Sampai ini piro? Piro? Ya 4. 2 malah. Oh, sampai 4. Bener. Gue sih sing hari apa? 2 menurut Anut Fauzi. Mergo dene tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang berat dan sebagainya. Ini untuk RSK menganalisis itu. Wes 2 cm, sih sampai 2 cm, Mas. Bro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm.
Pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa? 2 senti apa? Makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu 1 inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Nah, sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke 1 kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur, itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena jadi sahabat dulu, gonita ini waktu maghrib kapan dek ini. Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu padang jinglang. Meskipun wis hurubus samsi, jadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu 1 kesepakatan apa? 1 kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nadaran kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebab apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena opo lombok kok pedes. Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia iku mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang
sepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe ngugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ana wong sampai dadi valid itu mati separuh gara-gara baru wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu jare ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekase wudu dadi napa? Malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu. Malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono. Sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling. Mun nang ngandel kula. Nak sampean gak kepengin napa celaka dunia akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama li qaumi yaqilun li qaumi yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern enggak percaya sing mari emosi iku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena ahli ilmu medis darahnya wah itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Yang penting manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasurukal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro makduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyatanya ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek ndekne ngono iku ya kersane Allah. Kersane Allah iku apik. Biasa. Masyhur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai diidoni. Dia asik saja liwat. Ketika ditanya yang ngenyek itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek kodok qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar enggak apa-apa, enggak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu malah ngirimi uang. Jadi kirimno duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu.
Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dek nih tantang ya, jajal nyalon bupati ora wani deh. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya deh. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam be. Karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus ditanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Baru saya malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu, mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir. Akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini. Sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah ya kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa kan? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong to ya. Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Wis mulai do. Mau awas ya baru. Debat padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe kok, Pak. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Sanam ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, angger sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dol-dol. Lah sama dadi nak debat agama. Pokoke cara aku bledek iku malaikat wis jare Ruhin, gak iku Gus listrik aku tau ngaji ilmu alam. Ya wis yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jaduk jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jare nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawean bledek kudu cekel. Tapi aku menawa ya buyutku ngene iku. Kula turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh napa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa 'allama Adamal asma. Jadi iki penting tak
Rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nek elek banget ya ora apa-apa mbak arani setan, tapi aja sakit, tapi aja iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nak pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalen ya ora sida setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah apa sayatinal insi jini jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan ning ayat iku dhisik manusa saya tinal insi. Nak delok ngono berarti setan manusa mbek jin ganti. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikatut to'am, malaikatus sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoknya seperti itu. Dong ya. Jadi kayak iblis, dajjal sekarwan setan saksiyah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun angnis sayyi'ah. Lha iku iso kok manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Mulane ono setan saksiyah.